1098 sapi. Malaikat yang catatnya capek bang, kayak ya Allah, Pak Prabowo lagi, Pak Prabowo lagi, Pak Prabowo lagi. Wih, siapa yang banget masuk surga sendirian kayaknya. Iya. Kayak bang nyerah bang gitu takutnya. Iya. Kan dicatat mulu gini, catat nggak kelar. Ya Allah, saya bisa resign nggak ya Allah? Akhirnya nyatut sampai Idul Adha tahun depan. Ya Allah, ini aja belum kelar udah nyumbang lagi, luar biasa nih manusia. Halo, selamat datang di Pandit Negara, di mana kita akan ngomentarin permasalahan-permasalahan yang muncul di negara ini. Yang sudah pasti banyak sekali. Dan di hari Idul Adha ini bang, biarpun ini tanggal merah, hari libur, permasalahan tetap ada bang. Nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Seperti kalian yang nggak pernah libur untuk Saweria. Itu benar juga. Kalau mau Saweria, linknya ada di deskripsi video. Dan Pandit Suci juga bikin webinar, linknya ada di deskripsi video. Oke. Cuma yang hari ini gue mau bahas ini bang, permasalahan terkait Idul Adha bang. Pak Prabowo berkurban 1098 sapi. Wah, bagus dong. Pakai APBN. Itu contoh sedekah tapi nggak modal. Itu adalah contoh sedekah yang bikin malaikat bingung. Nih, buat siapa nih? Gue nyatet pahalanya buat siapa nih? Itu kan pakai APBN ya. Yeah. Cuman berasanya APBN jadi anggaran Prabowo bukan negara. Ya. Tapi bener lagi, pas lagi anggaran Prabowo bukan negara. Bagian ini bang, ini buat pakai APBN. Tapi sapinya ditulis nama Prabowo. Ya Allah. Harusnya ya kayak misal, aduh, takut dianggap anak abah nih bang. Aduh. Anies Baswedan pernah melakukan hal yang sama. Dia berkurban pakai APBD DKI Jakarta. Di sapinya ditulisnya DKI Jakarta. Oh. Ini diakuin sebagai milik pribadi bang. Gimana menurut lo? Kalau nulisnya rakyat Indonesia, nggak muat tuh sapinya. Muter dong tulisannya. Bener. Ya kan? Harus dibolak-balik. Mungkin bisa jadi tuh yang dulu Pak Anies DKI Jakarta kecil banget tulisannya. Ini padahal dari saya. Dan mungkin sapi tulisannya Prabowo itu untuk memudahkan aja sih bang. Oke. Tapi itu bikin rancu menurut gua. Karena misalnya sapi biasanya kulitnya buat apaan? Beduk. Nanti ada anak bocah. Pak, beduknya kulit Prabowo. Bener gak? Iya. Takutnya tuh. Jadi harusnya kalau saya, oh Pak, beduknya rakyat Indonesia gitu. Kulit rakyat Indonesia. Enggak, itu kulit sapi. Kulit Prabowo. Kulit Prabowo. Iya. Tapi sih, gue sih yakin sih, masih yakin. Ini tuh kerjaan tukang panitianya lah. Masa tiba-tiba Prabowo nitip nama dia, kayaknya oh iya benar. nggak mungkin lah kayaknya. Bener, iya. Itu mungkin apa namanya, tukang panitianya kan merasa bangga nih. Wah, Iya. Prabowo nih. Iya. Kan lu kalau misalkan di laundry kan suka ada tuh Dian Sastro pernah nyuci di sini. Di sini ya. Nanti ditulis Prabowo pernah jadi sapi. Pernah beli di sini gitu Iya, kan. iya. Mungkin itu sebuah kebanggaan buat tukang jagalnya kalau ada nama. Ya kayak lu dah misalkan Yuda Keling. Tapi mah duitnya duit pribadi ya. Nah, Iya. makanya Yud. Ini kalau itu atas nama kurban Yud, pakai duit APBD, itu kayaknya nggak sah ada kurbannya dah. kan syarat kurban itu kan pakai dana pribadi. Oh, benar juga ya. Tapi ini Bang, MUI udah kalau lu bilang nggak sah, menurut MUI bagus untuk rakyat. Terlihat banget kan menjilatnya. Udah gitu, jumlah sapinya 1098. Benar, buat anggaran 100 miliar. Artinya, Satu sapi itu sekitar 90 jutaan. 90 jutaan. Menang 40 juta tuh. Senang banget nih dapat tendernya nih. Takut tuh yang tender itu punya orang-orangnya dia juga tuh. Oh iya. Jangan-jangan yang difoto sapi bang, nyampe ke sono bebek. dipotong jadi potong bebek.
Nah bener, tapi takutnya itu yang kita awasi kan 1.000 nih. Bener nggak nih 1.000? Oh iya. Nah, cuman 300 doang lagi nyampe kemana tuh. Nah itu juga tuh yang ininya juga kan yang perlu diwaspadai. Bener. Oh atau jangan-jangan ini. Apa? Yud. Ini mengaburkan isu nih Yud. Oh kenapa tuh? Orang tuh lebih merhatiin nama Prabowo-nya yang di sapi itu dibanding benernya nih jumlah sapinya nih. Oh masuk di akal. Ya enggak? Iya ya. Dan angkanya juga agak unik sih, maksud gue kenapa nggak digenapin 1.100 gitu. Bener kan? Kayak minta diskon sama yang nih ada nih bang peternak nih, gue udah beli 1.098. Iya. Bagilah 2 gitu. Iya, namanya beli 1.000 kan pasti banyak dong. Iya. Masa nggak ada diskon? Iya bener juga ya. Kagak ada bonus ini, masa bonusin ayam kek. Masa kagak dapet sih bonus iya, itu. Masuk akal sih ya. Dan 1.098. Lagi-lagi. Apa? Romantisasi angka yo. Cocokologi. 1.098 berarti ada 1098. 1 itu 1 tambah 0 1. 1 tambah 9 10. 10 tambah 8. 18. 18. Ada apa bang 18 bang? 18 apa ya? 18. Iya bang. 18. 18 itu. Ivan Zamorano bang. Ivan Zamorano. 1 plus 8. Ngefansan. Wah, bener. Itu waktu di Inter karena ada Ronaldo yang pakai nomor 9. Atau jangan-jangan 1.098 itu bukan di jumlah Yud. Apa? 98-nya. Oh iya. Pernah kena kasus. Ini mau jadi siapa tahu ada kasus sapi-sapi yang hilang. Kasus sapi, penculikan sapi. Waduh. Nah, itu tuh. Dan ini Bang, 1098 itu buat dibagiin ke seluruh Indonesia. Ya. Gua sebenarnya ini gue mau nanya dulu nih Bang, sebagai orang yang lebih taat beragama. Anjay. Keutamaan sapi sama kambing tuh sama atau beda gak sih? Karena nih, kalau emang mau dibaginya lebih rata, lebih banyak kan bisa belinya kambing Bang. Kambing lebih murah. Lebih banyak juga. Iya nih, kita hitung aja ya. Kalau kambing termurah tuh di Pesona itu 3.300.000. 3.300.000 kambing ya. 3.300.000. Itu udah standar lah ya. Iya, ini 100 miliar. 100 miliar kalau dibeliin kambing harga 3.300.000. Berarti dapat Buset. Dapat 30.303. Iya ya. Buset. Itu 30.300 ekor kambing. Itu yang 3 juta. Yang 3 juta. Belum lagi kalau kambingnya beli yang batibul, tau nggak batibul? Bawah 3 bulan. Yang kecil banget. Itu aja 30 berapa? 30.000 orang harusnya bisa. Iya, 30.000 kambing. 30.000 kambing. Yang mana tuh kalau dibagi-bagi tuh ini bisa lebih banyak. Atau mungkin ini kali Bang, kalau dibelinya 30.000 kambing, panitianya waktu ngitung tidur. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya sapi itu masuk di akal. Takut panitianya pada tidur. Masuk di akal. Panitia, kambing ada berapa? Bentar saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya ketiduran. Iya. Aduh, nah makanya dia memilih sapi ya. Iya. Terus udah gitu harga sapinya 90 juta tuh masuk akal nggak sih? Secara sapi tuh nih kemahalan atau gimana sih itu? Gua nggak bisa bilang kemahalan atau enggak ya. Coba nih yang ini adalah pembagian kurban bukan. Apa namanya sini? Selembaran kurban di komplek gua. Komplek lo, iya. Sapi paling mahal itu 56 juta, beratnya 700 sampai 800 kilo. Itu udah gede ya? Udah gede 800 kilo. Nah, itu 56 juta tuh. Kalau mungkin ya sapinya segede rumah nih Bang. Atau ya mungkin sapi yang bertonton kan Bang. Atau mungkin yang 90 juta itu sapinya itu tidak mengandung kolesterol. Karena sapi mengandung anak. Ya. Ada 90 juta dia mungkin sapi kakinya 4, palanya 2. Jadi mahal. Iya, atau kan biasanya sapi unik. Iya, tapi ya sapi inian ya. Kan biasanya kalau sapi kan di kurban kan
lari-larian, Iya. ngamuk-ngamuk tuh. Biasanya tiap tahun kayak gitu tuh. Iya. Mungkin yang harga sapi 90 juta, itu sapinya nyembelih sendiri. Jadi orang-orang nggak perlu repot udah. Dan nggak usah pakai itu kan jaga, nggak usah pakai. Nggak usah. Biar gua aja, gua ikhlas kok. Gerak udah aman gitu. Tapi mungkin gua sih ngerasa ya kalau harga 90 juta pasti ada sapi yang segitu karena kan sapi ada kayak tadi gue lihat ada yang 1,2 ton, sapi-sapi modelan Iya. premium yang gede-gede gitu bang, mungkin ya. Jadi kalau secara harga kita perlu lihat dulu nih bang, sapinya tuh segede mana. Oke. Kalau emang sapinya 1,2 ton atau lebih dari 1 ton, itu udah mungkin masuk Wajar ya? akal Oh, harganya. Tapi nah. kalau yang cuma Itu, 700 kilo, yaitu di bawah itu biasanya harganya. Pengawasannya gimana nih? Bener nggak nih sapinya ini gitu ya? Kan? Bener. Karena sejujurnya gue seneng nih, Yud. Apa? Ya negara kurban buat gue kan. Ya, biasanya kita kan kalau patungan sapi 7 orang. Ya. Ini satu negara patungan buat Idul Adha. Coba gimana gue nggak seneng ya nggak? Iya, berarti Nanti satu negara tuh naik ke sapi kan? Kan kalau misalkan berkurban kan kita nanti waktu melewati jembatan Shirathon Mustaqim kita naik Iya, kita bisa. kurbankan. Ini sapi, dinaikin orang Indonesia. Lewat jembatan Mustaqim jatuh. keberatan. Ini rambutnya putus. Tapi bener juga nih kalau pakai duit APBN kan berarti duit rakyat ya. Berarti Iya. orang Kristen berkurban, Bener. orang Buddha berkurban, Hindu agak-agak pas nih, Hindu berkurban sapi agak-agak pas nih. Iya. Wah, memecah belah ini. Yud. Dan ini lagian ya kalau 1098 semuanya nama Papa dikasih atas Prabowo. nama Pak Prabowo. Kasihan malaikatnya, Pak. Capek ngitungin Prabowo lagi, pahalanya mau banyak banget pahalanya, Pak. Kayak emang dosanya segede apa sih, Pak? Banyak. Sampai segitu banyaknya pahala yang dibutuh. Bener. Tapi kalau menurut gua, ini Pak Prabowo meskipun ada namanya di badan sapi, Ya. nggak pencitraan Yud. Karena Kalau pencitraan harusnya ada dong nama akun IG-nya. Prabowo akun IG. Itu makanya ini nggak pencitraan ini. ada selfie bareng, Selfie terakhir. bareng. Iya. Aduh. Tapi bisa jadi bang, Pak Prabowo nggak naruh akun Instagramnya, nggak sempet bang. Karena Pak Prabowo sekarang aja Idul Adha dia nggak di Indonesia bang, Idul Adha-nya bang. Bener. Di Paris. Prancis. Di Paris, Prancis. Nggak mungkin sendiri dong. Enggak dong. Namanya presiden kok pergi kemana-mana ada Iya. protokolernya bang, Iya, ada lagi- seskapnya juga. Lagian takut banget disuruh mimpi sholat id ya. Santai aja Pak, bener santai aja. Takut banget kelihatan sholat. Mungkin dia di sana juga sholat bang. Sholat. Cuma emang kita belum melihat nih bang, belum melihat foto Pak Prabowo di atas sejadah. Dan belum melihat foto Mayor Teddy pakai mukena. Ya, Bercanda, Pis. Punchline aja. masuk dia lagi ya ngomongin Yuda lagi. Sebel lah Yuda ngomongin. Tapi benar, udah ada belum sih fotonya beredar? Gue sih belum lihat. Belum lihat ya? Belum lihat. Di Twitter juga belum ada. Atau mungkin, seharusnya sini sama Prancis duluan mana sholatnya? Waduh, perbedaan waktunya kan Oh iya, berapa jam ya? 11-12 jam kan Iya. kalau biasanya. Bener. Mungkin waktu di sana udah mau sholat id balik ke Indonesia. Ya meskipun kita jarang ngelihat Prabowo di atas sejadah, tapi kan kita sering ngelihat Prabowo di atas penderitaan. Ya ampun, ya ampun. Enak juga main kayak Andri Sakti begitu. Aduh. Yang dibikin, iya. Tapi ini bang, ada satu yang agak mengecewakan buat gue. Kenapa tuh? Gue lihat pernyataan dari Pak Purbaya nih di Twitter. Bilang apa dia? Jadi ini kayak menteri tapi kagak saling ngobrol atau gimana sih? Nih, ada nih. Nih beritanya. Purbaya, Menteri Keuangan mengaku tak tahu soal APBN untuk korban Prabowo. Bener. Ya ampun. Jadi kayak kagak diobrolin dulu nih. Padahal penting ya. Iya lah kan. Negara lagi begini istilahnya. 100 miliar itu banyak loh.
Iya sih bang, 100 miliar banyak iya. Tapi itu, dan ini kayaknya udah kesekian kalinya ada kasus kayak gini deh bang. Kayak kemarin yang impor motor SPPG katanya Pak Purbaya juga Nggak tahu. nggak tahu. Ini sekarang yang korban Pak Prabowo nggak tahu. Iya, Ini iya. Pak Purbaya atau Jokowi sini banyak nggak taunya nih. Nggak tahu jangan tanya saya nih. Lah iya. Itu biasanya kayak gitu yang mengeluarkan keuangan kan? Iya kan ya apa Menteri Keuangan adalah bendahara negara ini. Betul. Jadi uang masuk, uang keluar kan emang dia yang approve gitu Bang. Iya. Nah itu dia makanya kok bisa nggak tahu ya. Itu jangan-jangan wah. Atau jangan-jangan sebenarnya ini yang kemarin ngomong ini apa kurban pakai APBN salah ngomong kali Bang. Benar. Sebenarnya Pak Prabowo minjem doang nanti dibalikin. Tapi lu pelit banget udah diomongin di sosmed. Enggak, Seminggu juga gue balikin. M-banking gue lagi Iya. keblokir gitu kali Bang. Iya, gua tadi ngira itu Pak Prabowo emang pakai duit pribadi sebenarnya. Oke, iya. Dia nggak mau dibilang Ria. Iya. nggak mau menimbulkan ain di masyarakat. Karena kan takutnya kan anjir negara lagi begini kok presiden masih punya duit segitu. Oh. Akhirnya ya udahlah, gue pakai nama APBN aja. Iya. Makanya masuk akal ketika nama di sapinya Prabowo, Iya. bukan nama rakyat Indonesia. Oke, karena sebenarnya Gitu. duit pribadi. Duit Cuma pribadi. untuk menyembunyikan lewat APBN. Betul. Yang mana malah jadi masalah sekarang. Jadi masalah. Jadi dia rela dihujat netizen. Yang penting dia nggak mau terlihat ria. Asik. Bahkan dia nggak mau terlihat sholat di depan semua orang. Iya, tapi dia pengen terlihat bareng Mayor Teddy. Dan ini Gibran nggak ada nama sapinya, ada gak sih? Emang? Kan semuanya atas nama Prabowo, ada gak sih sapi Gibran? Coba kita cari ya. Tapi sebelumnya Yud, kan penulisan nama di hewan kurban itu kan sudah sering terjadi tuh di Iya. era SBY, Jokowi. Iya. Bahkan lu kayak Jokowi pun nulis namanya dah. Oh iya. Kayaknya pakai cuman Kenapa baru sekarang masalah gitu? masalah. Ini berarti memang masyarakatnya udah sebel banget Yud. Oh. Sebegitu sebelnya sama presiden. Sampai aspil aja di ini ya. Ya Allah gimana tuh Yud. Tapi Cobaan ini siapa tuh? gue cari nih sapi Jokowi nggak dikasih nama bang. Dulu ada Oh ada. sapi Jokowi. Orang sapinya Nggak dikasih nama bang, tapi dicat merah. ada tuh cap merah. Gue tuh yakin sapi Jokowi soalnya sapi itu bilang ngewok detok. Bukan bukan. Ngewok detok. Not only talk detok. Ada nggak nemu gak lu sapi Jokowi? Ini gue nyari sapi Jokowi. Heeh. Ada Pak Jokowi sama sapi, tapi nggak dikasih nama. Oh, dikasih gini no. Ditulisnya Sinduang Bang Presiden RI. Oh. No. Belum ada ya berarti ya? Tapi kan gue pernah lihat sapi Jokowi itu nggak salah. Oke, nih sapi DKI Jakarta kita lihat lah ya yang kemarin tadi lu bilang. Sapi di Jakarta ada tuh. Sapi Jokowi ini belum ada. Cepat banget dia hapusnya gila. Pokoknya gitulah soal si APBN digunakan untuk pakai hewan kurban ini menimbulkan polemik. Jujur janggal. Jujur janggal. Jujur janggal. Harusnya di Idul Adha ini kan kita menyambutnya dengan meme-meme lucu bang. Wah. Malah sekarang dialihkan sama hal-hal kayak gini. Gua dari pagi nggak melihat ada yang potong dinosaurus nih. Aduh, gua Potong dinosaurus. Iya, gua kecewa gara-gara sapi APBN ini gua kehilangan meme-meme lucu. Wah, bener. Iya. Bercandaan ini juga bang. Wah, anjing Arya Nofrianus, lihat Twitternya. Apa? Lucu banget. Bilang apa dia? Kan kalau pas lagi Idul Adha banyak bercandaan. Yang gemuk jangan keluar nanti dipotong. Kan itu kita semua tahu bercandaan. Betul. Kayaknya ada orang yang nganggep itu serius. Terus? Makanya kabur ke Perancis. Ya. Itu tweet Arya Nofrianus anjing lucu banget. Bagus. Lucu banget Arya Nofrianus. Ya Allah, bener juga ya. Sumpah bang nih, gue scrolling di timeline.
video sapi kabur kagak ada. Bener. Iya kan biasa isinya Biasanya masih isi sapi kabur. ngamuk-ngamuk. Heeh. Terus apa Ada namanya? ini apa? Sate. Kowe tak sayang-sayang. Oh, iya. Yang lagi motong jatuh. Bener. Itu. Terus sate sendal. Ya karena biasanya sendal. kalau kurban kita bikin satenya keras banget. Iya, nggak ada bercandaan kurban perasaan. Udah nggak ada lagi. Atau masih ada, gue nggak tahu dah. Iya, atau lu nomor urut berapa? Ah, bener. Itu nggak ada. Ternyata gue nomor 106 gitu. Anjing, ada. Udah disiapin. Udah disiapin. Yaudah nih dikit lagi giliran gue nih mau disembelih. Itu sih. Kayaknya kurban sekarang jadi terasa kurang komedik gara-gara ada hal serius ini nih, Bang. Oh iya, kurban terlalu serius banget nih sekarang. Iya. Lu biasanya apa yang Idul Kurban yang lu inget? Apanya? Selain tahun ini. Kalau gue meme lucu atau yang kayak tadi kita omongin Ya, soal kejadian diseruduk sapi lah. Iya. Kadang bocah nangis gara-gara kakinya nyeblos ke darah sapi. Gitu-gitu kan udah nggak ada iya. tuh. Atau Iya. ini ada video yang ngambil duit taunya pas di Oh tai iya, sapi. tai kebo, Iya kan bener-bener. lagi rame kan tai Iya, sapi ini. Ada meme salting nih lagi diliatin sapi lagi naik mobil bak. Iya. Itu Iya. lucu banget anjir. Sekarang nggak ada, Bang. Semua terfokus sama politik, Bang. Karena ada si APBN ini. Ya kan di politik kan ada politik dagang sapi. Uish. Dan ini kalau ngomongin politik dan sapi, Anies Mata kasusnya ini sih sapi. Bukan Anies Mata, dulu tuh ketua umum PKS. Anies Mata bener. Bukan, yang PKS sapi itu kan. Iya. Siapa ya? Bukan Anies Mata. Pak Ustadz siapa namanya? Ada tuh sebelum Anies Mata. Oh, yang kasus. Iya. Oke. Siapa namanya ya? Nggak lupa gua. Pasti netizen tahu nih. Ditulis aja lah di kolom komentar siapa teman-teman. namanya. Ada Ketua lagi mau PKS dibahas, sapi. Bang, soal Idul Adha? Juga ada. Gue ceritain Idul Adha versi gue ya. Tadi gue tuh nggak tahu kalau Idul Adha tuh harus ada ketupat sama opor, Bang. Ah, bener. Terus lu? Tadi istri gue pagi-pagi sedih karena dia Idul Adha paginya makan pepaya. Ya Allah, kayak burung betet ya. Karena gue nggak nyiapin karena di tradisi gue biasanya kayak gitu bener. adanya tuh di Idul Lebaran, Fitri Fitri. doang, dan karena kan gue juga baru nikah, jadi kayak Belum tahu. nggak gimana- menyiapkan gimananya. itu kan biasanya kalau di rumah udah disiapin sama orang tua gitu, bener. Bang. Tapi memang terlepas dari itu, Yud, nih budaya di Indonesia tuh memang agak terbalik nih, Yud. Karena kalau di Timur Tengah, itu justru yang rame, yang dirayakan itu Idul Adha dibanding Idul Fitri. Oh iya. Iya. Oh, Madura juga katanya. Madura juga di Indonesia. Makanya nih tukang sate di Jakarta tuh, ini nih lebaran dia nih. Iya. Kalau kita kan terbalik nih, Idul Fitri yang rame, Idul Adha tuh ya Sehari doang malah. sehari doang, bahkan bukan sehari. Habis sholatnya udah kayak ini biasa gitu. Nah kalau di Timur Tengah, beberapa negara Timur Tengah, di Madura itu, ini lagi merayakan. Merayakannya Lagi sekarang. joget-joget sama sapi, lagi dansa sama sapi. Oh, berarti per hari ini warga Jakarta kehilangan tukang sate ya? Itu dia, makanya Itu kan dia. ada yang bilang, tukang sate apa yang jualan di Idul Adha? Tukang sate nekat. Berani-beranian lu dagang. Berani-beraninya dagang. Iya. Orang kita dapet daging. Iya. Udah gitu aja. Dah gitu aja. Teman-teman jangan lupa ada Saweria. Saweria, linknya ada di deskripsi video, dan ada link webinar Pandit Suci, linknya ada juga di deskripsi. Linknya ada juga, Udah itu aja buat teman-teman, jangan lupa buat Saweria, linknya ada di deskripsi video, dan yang mau ikutan webinar Pandit Suci, Betul. linknya juga ada di deskripsi video. Terima kasih yang beberapa udah daftar. Iya, tapi ini kita ada satu nih mau ngomongin, Bang. Oh iya benar, sekalian aja ada diumumin dah. Di sini gue umumin Atas dah. nama Nih, anggap aja ini di masjid ya. Atas nama Rifki Gani, lu udah transfer, cuma beluman ngisi Google Form-nya. Jadi nggak tahu WhatsApp-nya. Iya, jadi kan kita mau ngirimin konfirmasi dan link WhatsApp-nya Betul. lewat Google Form itu. Cuma lu transfer duit doang, kagak daftar. Jadi buat Rifki Gani,
Bukan. Iya benar. Rizky Gani, Bang. Iya, Rizky Gani. Rizky Gani, tolong apa namanya isi G-form-nya. Kalau enggak, iya benar itu. Iya. Kalau enggak ya ini ya terima kasih atas sedekahnya dan tolonglah sering-sering kayak gitu. Iya, Lumayan 179.000. Dan buat teman-teman itu webinarnya itu harganya 179.000. Gua sama Bang Heri bakal memberikan sharing pengalaman terkait stand up comedy Dan cara penulisan 120 menit langsung jadi lucu. jadi kocak. Gua akan ngomongin soal premis setup, Bang Heri setup dan punchline. Ya. Dan abis itu juga bakal ada latihannya. Langsung praktek. Langsung ada prakteknya. Jadi jangan lupa buat daftar. Dadah.